Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat para peserta kuliah Al-Qur'an online. Eh, Sekarang kita memasuki pembahasan bagian terakhir dari surah Al-Baqarah yang terdapat pada halaman ke-10, di mana kita akan menyebutkan atau mengulas beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari rangkaian ayat-ayat yang baru saja kita pelajari. Di sini dikatakan min fawaidil ayat, ya, di antara pelajaran dan hikmah dari ayat-ayat yang kita pelajari ini, yang pertama adalah al-hukmul mazkuru fil ayatil ula, hukum yang disebutkan pada ayat pertama. Ayat pertama, kalau Anda masih ingat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan, dan seterusnya, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'ah itu layak dan pantas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh. Nah, hukum yang Allah sebutkan pada ayat ini itu berlaku untuk lima qabla bi'satin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berlaku kepada periode sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'ah di masa mereka pada waktu itu, ketika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengikuti nabi atau rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, maka mereka layak untuk mendapatkan janji Allah yang disebutkan pada ayat ini, yaitu mendapatkan balasan atas amalan mereka, ya, baik di dunia maupun di akhirat, kemudian mendapatkan kebahagiaan yang tidak diliputi rasa takut dan rasa sedih. Amma ba'da bi'satihi, dan adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna dinal mardiyah, maka satu-satunya agama yang diridhai indallahi, di sisi Allah, huwal Islam, itu hanyalah Islam, adalah Islam. La yaqbalu ghairahu, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima selain Islam. Nah, artinya kewajiban umat manusia seluruhnya, baik itu dia Arab, ya, baik itu dia berasal dari bangsa Arab, ya, Yahudi, ya, dari kalangan Nasrani, dari kalangan Sabi'ah, dari bangsa manapun, bangsa Melayu, bangsa Cina, dan bangsa Afrika, Eropa, dan lain sebagainya. Kewajiban mereka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, tadi dalam ayat disebutkan syaratnya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Nah, beramal saleh itu, makna dan pengertian dari amal saleh itu bukan sekedar amal kebajikan, atau perbuatan-perbuatan baik. Ya, tidak sekedar itu, tetapi satu amal atau satu perbuatan bisa disebut sebagai amal soleh ketika amal itu sesuai dengan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan nabi atau rasul yang diutus kepada kita. Dan karena kepada kita diutus Nabi Muhammad SAW, maka amal soleh itu, satu amalan, satu perbuatan baru bisa dikatakan sebagai amal soleh ketika dia sesuai dengan tuntunan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia dijalankan sesuai dengan
panduan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebaik apapun, ya, sesoleh apapun, atau sesosial apapun perbuatan manusia, kalau dia tidak dilakukan ya, sesuai dengan panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai amal soleh. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan," dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai panduan hidupnya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya ya, panduan hidup atau cara hidup itu. Ya, jadi Islam di sini yang dimaksud adalah al-Islam al-khas, ya, Islam yang spesifik, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan al-Islamul am, bukan Islam yang sifatnya general, ya, universal yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita sudah berulang kali menyampaikan bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kelanjutan, ya, kesinambungan dari apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Itulah sebabnya jika ditakdirkan bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak punya pilihan selain menjadi pengikut Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting untuk kita tegaskan karena ayat tersebut atau ayat di atas yang menjadi ayat pertama dalam pembahasan kita di halaman ke-10 ini seringkali menjadi dalil ya sebagian orang yang ingin menyamakan semua agama dan menganggap bahwa bukan hanya Islam ya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda bisa menempuh jalan-jalan lain. Baik, pelajaran yang kedua di sini dikatakan qad yu'ajjilullahul 'uqubata. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyegerakan, ya, yu'ajjilu itu artinya menyegerakan hukuman ala ba'dil ma'asi, terhadap ya, beberapa atau sebagian maksiat fid dunya, di dunia, qablal akhirati, sebelum akhirat. Ya, jadi terkadang hukuman terhadap maksiat itu disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Kenapa? Litakuna, agar itu kemudian menjadi tazkiratan, sebuah peringatan, yatta'izu bihan nas, yang bisa dijadikan pelajaran oleh manusia. Fa yahzaru, sehingga mereka berhati-hati untuk mukhalafata amrillahi ta'ala. Ya, berhati-hati untuk tidak melanggar atau menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hukum asalnya, hukuman atau azab untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu eh, akan ditunaikan di akhirat, ya, akan diberikan di akhirat. Ya. Tetapi terkadang sebagian dosa, sebagian maksiat itu ada juga ya yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, di dunia sebelum di akhirat. Kemudian pelajaran yang terakhir atau hikmah yang terakhir di sini dikatakan anna man dayyaqa ala nafsihi. Sesungguhnya orang yang menyempit-nyempitkan dirinya sendiri, wasyaddada 'alaiha, dan bersikap keras terhadap dirinya sendiri, fima, ya, dalam hal-hal yang warada muwassa'an fi syariati, dalam hal-hal yang dilapangkan ya di dalam syariat Islam, ya, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat manapun. Orang yang seperti ini qad yu'aqabu, ya. Boleh jadi dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa? Bitasydidi alaihi, ya, dengan justru semakin dipersempit atau semakin dipersulit. Nah, ini mentalitas yang sangat berbahaya, dan ini juga salah satu watak
ya, salah satu karakter Bani Israel yang ingin mempersulit diri sendiri, ya. Eh, dan kita tentu tidak boleh mengikuti cara atau gaya seperti ini. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini muyassar, ya, dimudahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah. Ya, ada semua secara umum seluruh ajaran Islam ini mengandung kemudahan. Ya, belum lagi dalam situasi dan kondisi tertentu yang darurat, ya, yang dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran-kelonggaran, ya, kelapangan-kelapangan kepada kita, ya, seperti misalnya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, ya, salah satu bentuk keringanan rukhsah yang Allah berikan kepada kita, ya, yang seharusnya kita terima dengan lapang dada, ya, itu misalnya adalah dengan sholat berjamaah di rumah, ya. Eh, Tidak perlu hadir ke masjid, ya. Cukup sholat berjamaah di rumah. Ini kita terima sebagai sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan justru kita memaksa-maksakan diri, menyulit-nyulitkan diri, ya. Dan kesannya seolah-olah kalau Anda memaksakan diri untuk hadir ke masjid, ya, maka itu artinya tauhid Anda begitu kuat, ya, Anda tidak takut kepada siapapun kecuali selain Allah. Belum tentu. Boleh jadi kehadiran kita ke masjid itu malah menjadi simbol keangkuhan, simbol ketakaburan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkesan seperti kita tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita pada saat ini, ya, di mana ditakdirkan seluruh dunia ini mengalami sebuah wabah, ya, sebuah pandemi yang sudah menyebabkan begitu banyak manusia menjadi korban jiwa. Jadi Islam ini mudah, ya, meskipun tentu tidak dimudah-mudahkan, ya, ketika misalnya kita mengatakan bahwa sholat berjamaah tidak di masjid, ya, tetapi dilakukan di rumah dalam masa pandemi seperti ini, toh kita tidak pernah mengatakan bahwa karena sekarang sedang pandemi, ya sudah, Anda tidak perlu sholat. Tidak. Sholatnya tetap ditegakkan. Hanya tempat mengerjakan sholat itu yang dipindahkan ke rumah. Ya, sementara untuk menegakkan syiar Islam itu di masjid-masjid tetap harus dikumandangkan azan meskipun tidak diselenggarakan sholat berjamaah seperti biasa. Mungkin yang sholat berjamaah di situ hanya merbot yang memang tinggal di situ, ya, dan sekaligus berkewajiban untuk mengumandangkan azan. Jadi syiar syiar sholatnya itu tetap ditegakkan melalui panggilan azan meskipun pelaksanaan sholatnya dilakukan di rumah masing-masing. Nah, ini salah satu bentuk kemudahan, ya, salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan. Nah, maka dalam beragama jangan mempersulit, ya, jangan mempersempit, ya, apa yang sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita persulit, ya, karena ini salah satu bentuk sikap ekstrem yang berbahaya di dalam beragama, ya. Orang yang seperti ini akan sangat mudah menyesat-nyesatkan orang lain, ya, mengkafir-kafirkan orang lain, ya, membidah-bidahkan orang lain. Ini sangat-sangat sangat berbahaya, ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itulah beberapa pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari rangkaian pembahasan halaman ke-10 dalam surah Al-Baqarah ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam sesi kuliah Al-Quran online selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.